Pemirsa, dari aspek kesehatan, bulan puasa menjadi salah satu waktu terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh. Tentu saja, jika kita disiplin menerapkan pola makan dan pola hidup sehat. Namun sayangnya, kebanyakan orang cenderung lepas kendali ketika menikmati sajian hari raya yang memang sangat menggiurkan. Inilah mengapa pola makan sehat yang telah dijaga ketika bulan puasa menjadi sia-sia. Saat Lebaran tiba, tubuh cenderung akan mendapatkan asupan gula, garam, dan kolesterol yang lebih banyak dari biasanya. Hal ini yang menjadi penyebab utama munculnya berbagai masalah kesehatan, terutama tekanan darah tinggi, obesitas, dan tingginya kolesterol. Nah, agar menghindari hal tersebut, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setelah Lebaran, tanpa harus menunggu munculnya gejala. Terlebih, jika pemirsa tidak mengimbangi tingginya asupan kalori dan tidak berolahraga. Lantas, medical check up apa saja yang wajib dilakukan setelah Lebaran? Bagaimana pula tips tetap sehat setelah Lebaran? Hidup Sehat akan menjelaskannya untuk pemirsa di rumah. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program Hidup Sehat. Tentunya kami akan membagikan informasi seputar kesehatan bagi pemirsa di rumah selama 30 menit ke depan. Dan tentunya saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh rekan saya. Halo pemirsa, dengan saya Zinka Neila. Alhamdulillah ya Syada, kita sudah melalui bulan Ramadan dan juga sudah Lebaran nih ya. Kita akan membahas pemirsa tentang medical check up penting saat dilakukan usai Lebaran. Nah, ini menjadi menarik banget ya Zi, karena memang pemirsa, Lebaran ini selain identik dengan mudik dan juga silaturahmi, tetapi juga ada makanan-makanan yang kita nggak bisa lepas nih ya Zi, menggugah selera seperti opor, rendang, dan lain sebagainya. Betul sekali, tapi Syahda, kamu tahu nggak sih makanan-makanan seperti itu sebenarnya berbahaya jika dikonsumsi terlalu banyak. Nah, kita akan bahas hari ini pentingnya untuk medical check up agar tahu resiko dari mengkonsumsi terlalu banyak makanan-makanan tersebut. Dari narasumber kita hari ini, Profesor Dr. Ari Fahri Alsyam, spesialis penyakit dalam, subspesialis konsultan gastroenterologi dan hepatologi. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter, pagi Prof. Gimana nih dok, kabarnya pagi ini pasca Lebaran? Ya alhamdulillah sehat ya, cuman memang masih ada makanan Lebaran di rumah nih, kita mesti hati-hati nih. Berarti ini dok, kita langsung saja ke fakta mitos berikutnya ya dok. Katanya nih dok, makanan-makanan yang biasa kita konsumsi saat Lebaran dan bulan puasa juga itu kan banyaknya mayoritasnya berlemak dan tinggi akan gula. Itu sebenarnya kita perlu untuk melakukan medical check up untuk mengetahui resiko penyakit dari makanan tersebut. Itu fakta atau mitos dokter? Ya fakta. Ya, jadi sejatinya begini, terus terang saja ya, setelah kita berpuasa ya selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, secara teori mestinya kalau dia benar-benar berpuasa itu pasti berat badannya akan turun. Ya saya nggak tahu nih, Zizi turunnya berapa, Syahda turunnya berapa ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, mestinya dengan kita berat badan turun, kolesterol kita juga turun. Kadar kolesterol kita turun, kadar asam urat kita turun. Jadi secara teori dengan kita selama 1 bulan penuh ini mengurangin makan, mestinya semua parameter-parameter yang selama ini selalu kita cek itu mestinya normal gitu loh. Nah cuman ini kan kita udah masuk Lebaran nih, udah lupa, dalam tanda petik sih nggak lupa, cuman kan makanan jadi banyak di meja gitu ya, kita konsumsi segala macam. Nah memang ini benar penting, jadi jangan sampai kita kebablasan. Upaya yang 1 bulan penuh ini udah kita jaga, jangan sampai akhirnya gara-gara beberapa hari bubar lagi, kolesterol kita tinggi lagi, asam urat kita tinggi lagi, berat badan kita naik lagi gitu loh. Jadi itulah pentingnya kita udah nih check up dulu deh, pastiin dulu nih kita startnya setelah puasa Lebaran ini berapa hari ini, bagaimana nih kondisi kita. Setelah itu menjadi patokan kita untuk what next ke depan, untuk bagaimana menjaga kesehatan gitu. Nah dok, kita langsung berangkat ke fakta mitos selanjutnya nih dok, terkait check up. Nah ini melalui pemeriksaan darah, kemudian juga pemeriksaan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, kemudian juga pemeriksaan kadar kolesterol. Ini juga bisa mengidentifikasi tanda penyakit serius. Nah ini fakta atau mitos dok? Ya fakta, betul. Nah ini yang kita sekarang ada pertanyaan, saya kan sehat, saya bisa melakukan aktivitas apa saja, kenapa kok saya mesti check up? Nah ini
Kenapa? Karena medical check up itu justru tujuannya adalah mendeteksi atau men-screening. Karena banyak penyakit-penyakit misalnya nih, kolesterol tinggi itu kadang-kadang kita tidak ada keluhan. Nggak berasa ya? Nggak berasa, kita nggak berasa nih, ternyata kadar kolesterol kita sudah tinggi gitu. Kemudian juga termasuk asam urat. Oke, jempol kaki biasanya ya karena asam uratnya jadi bengkak, meradang. Ya kan, kalau memang ini udah sampai ada terbentuk batu di ginjal pinggang kita sakit, itu udah terlambat sebenarnya. Oleh karena itu kita penting juga check up, termasuk juga tekanan darah tadi. Mungkin kalau ada orang-orang tertentu dia 180 masih biasa-biasa aja, tapi orang lain mungkin 180 udah tegang lehernya. Nah itu makanya penting kita melakukan medical check up untuk men-screening apakah ada masalah kesehatan yang dini sebenarnya. Karena semakin dini kita obatin, semakin mudah kita mengobati itu dan mencegah komplikasi yang terjadi berikutnya gitu. Dokter, fakta mitos berikutnya dok, katanya riwayat penyakit keluarga itu meningkatkan resiko untuk mewarisi masalah kesehatan tersebut kepada keturunannya seperti diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Itu fakta atau mitos dok? Itu fakta. Fakta, kenapa tuh dok? Nah, kenapa? Karena betul ya, memang seperti atau kita bilang diabetes mellitus itu ada faktor keturunan di situ. Tapi, nah ini yang saya bilang tapi bukan berarti semua anak yang orang tuanya kena kencing manis jadi kena kencing manis. Kita mesti hati waspada gitu loh. Udah tahu orang tua kita kencing manis, maka kita mesti rajin kontrol. Karena belum tentu orang, misalnya seorang anak, orang tuanya kencing manis dua-duanya dia kena, belum tentu. Tapi dia beresiko untuk kena. Oleh karena itu harus jaga. Termasuk juga kolesterol. Berarti itu berpengaruh dari mungkin pola hidupnya sang anak gitu ya? Itu tadi, makanya kalau dia misalnya orang tuanya sudah kencing manis misalnya, atau mungkin gini, saya ada pasien misalnya kolesterolnya tinggi, saya tanya gini, bagaimana orang tua? Oh iya dok, orang tua saya meninggal serangan jantung. Nah itu tadi, itu sebenarnya udah ada resiko tuh, bisa saja ini memang karena kolesterolnya tinggi, atau mungkin karena hipertensi misalnya, ada faktor genetik jantung. Nah anak ini yang orang tuanya misalnya meninggal karena serangan jantung sudah mesti warning. Karena dia beresiko dibandingkan yang orang tuanya normal-normal saja gitu loh. Itu makanya kita bilang tadi ini fakta nih. Kalau orang tuanya menderita suatu penyakit kronis, anaknya bisa saja kena. Tapi bukan otomatis. Karena itu kita mesti tetap gaya hidupnya sehat. Tetap gaya hidup sehat ya Zina. Tadi ini dok terkait dengan jantung. Nah ini konon katanya penyakit jantung ini bisa meningkat di masa-masa liburan. Karena orang ini kalau liburan ini melepas kontrol makan nih dok. Bahkan nggak mikirin nih makanan-makanan yang dipantang. Nah tapi dok ini pasti pemirsa di rumah penasaran dan akan kita bahas ya dok ya setelah jeda berikut ini. Tetap di Hidup Sehat pemirsa.